Dari aku sendiri nih wajib banget aku minum susu pada saat hamil. Karena apa ya, pada saat itu aku tuh saat hamil menjelang 5 bulan tuh aku sering banget sakit gigi. Sehingga aku konsultasi ke dokter aku ya. Dok, aku kenapa ya akhir-akhir ini semakin gede perut aku itu semakin pegel-pegel dan juga sakit banget gigi aku ya. Tiap malam itu aku kadang suka kram gitu loh giginya. Nah, terus kata dokter itu kamu kekurangan kalsium, dan akhirnya aku diberikan beberapa kalsium. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Adifa dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan kembali mereview produk ya. Dan produk yang satu ini sudah banyak yang nunggu ini, terutama mama-mama dan juga bunda-bunda semua ya. Nah, jadi kali ini aku akan mereview susu hamil dan juga ibu menyusui India ya, Lovamil. Jadi Bunda ingin menginformasikan pentingnya susu atau pentingnya mengkonsumsi susu saat hamil, dan juga makanan minuman apa saja yang wajib kita konsumsi selama kehamilan dan juga untuk ibu menyusui. So, buat kalian bantu aku dengan subscribe, share, dan juga like, comment channel ini ya, agar aku semakin semangat buat videonya. Oke, kita lanjut. Jadi, untuk Lovamil ini minuman khusus ibu hamil dan ibu menyusui, mengklaim sumber protein dan tinggi kalsium, 11 vitamin dan juga 7 mineral. Ekstrak daun katuk ini mengandung 226 mg per saji. Jadi ini ada kandungan daun katuk ya. Daun katuk kita kenal sendiri itu bagus banget ya untuk menambah produksi ASI kita ya. Ini bagi ibu menyusui. Kemudian ini sumber serat pangan, tinggi asam folat dan juga tinggi zat besi. Nah, jadi untuk saat ini aku akan mereview yang rasa coklat, di mana susu Lovamil ini ada beberapa varian rasa ya. Ada rasa coklat, rasa vanila, stroberi, dan kacang hijau. Tapi jujur, Bunda untuk yang kacang hijau itu jarang banget ya nemu, bahkan belum nemu sama sekali, hanya melihat gambarnya aja. Nah, kemudian untuk rasanya ini menurut aku itu lebih enak ya, jadi tidak bikin mual gitu ya, tidak bikin enak. Biasanya kan ibu hamil itu rentan banget dengan mual lah ya, kadang muntah-muntah gitu. Jadi ini menurut aku enak ya, jadi rasanya itu ada kayak gurih-gurihnya gitu loh. Pokoknya pasti kalian suka deh kalau nyobain. Kalau aku sih waktu hamil juga pernah minum ini ya. Aku minumnya saat itu rasa coklat dan juga rasa stroberi. Itu menurut aku enak banget ya. Jadi aku suka dan juga cocok ya sama aku. Nah, kemudian untuk susu hamil dan ibu menyusui, Lovamil ini sudah terdaftar di BPOM RI dan juga sudah ada logo halal. Jadi kita sangat-sangat aman ya untuk mengkonsumsi susu Lovamil ini. Kemudian untuk di sebelah sini itu ada saran-saran penyajian ya, bisa menggunakan air dingin ataupun air hangat. Jadi sesuai selera ya. Kalau aku sih pada saat itu sukanya yang hangat-hangat ya, karena aku tuh nggak suka es ya, nggak suka minuman dingin. Tapi jangan salah, pada saat usia 7 bulan aku tuh ngidamnya es batu, dan tiap malam itu aku grogotin kulkas guys. Aku juga nggak tahu ya, karena itu bawaan bayi sih katanya ya. Nah, jadi untuk saran penyajian itu adalah 40 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Jika menggunakan air panas atau air hangat, tambahkan atau sediakan 180 ml air hangat, lalu tambahkan 40 gram susu atau 3 sendok makan. Sedangkan apabila menggunakan air dingin ya, atau ingin ditambahkan dengan air es atau batu es, sediakan 70 ml air hangat. Setelah itu diaduk dulu, lalu kita tambahkan es batu ya, tapi susunya juga 3 sendok atau 40 gram. Nah, jadi ini dia ya, ada gambarnya, ada yang hangat, ada yang dingin. Jadi sesuai selera ya, rasanya sih enak banget ya. Aku udah nyobain deh. Nah, sekarang kita masuk pada informasi nilai gizi. Untuk informasi nilai gizinya ada di sebelah sini ya. Jadi untuk takaran seginya itu 40 gram ya, seperti yang Bunda jelaskan tadi, atau setara dengan 3 sendok makan. Bedakan 3 sendok makan dengan 3 sendok teh, jangan salah ya. Nah, kemudian untuk energi totalnya adalah 160 kilokalori. Energi dari lemaknya adalah 30 kilokalori. Nah, di sini juga ada lemak total ya. Untuk lemak totalnya itu adalah 3 gram,
dengan angka kecukupan gizi ya untuk ibu hamil adalah 4%, sedangkan untuk ibu menyusui adalah 3%. Jadi di sini lengkap banget ya. Ini menurut aku susu yang sangat-sangat recommended ya, karena selain harganya murah juga rasanya enak dan juga manfaatnya sangat-sangat banyak, terutama buat kita yang lagi hamil karena ini mengandung daun katuk, jadi juga bagus untuk menambah produksi ASI untuk ibu menyusui. Nah, kemudian ada lemak jenuhnya juga 2,5 gram. Dengan angka kecukupan gizinya untuk ibu hamil adalah 13%, sedangkan untuk ibu menyusui sama 13% juga. Lemak transnya 0, untuk kolesterolnya itu adalah 5 mg. Untuk ibu hamil 2%, sedangkan untuk ibu menyusui adalah 12%. Wow. Nah, selain itu juga mengandung proteinnya. Untuk proteinnya adalah 9 gram dengan angka kecukupan gizi untuk ibu hamil adalah 12%. Sama halnya dengan ibu menyusui 12%. Kemudian untuk karbohidrat totalnya di sini adalah 24 gram dengan angka kecukupan gizinya adalah 7%. Untuk ibu hamil sama halnya dengan ibu menyusui juga 7%. Mengandung gula juga ya 20 gram, kemudian laktosanya 11 gram dan juga mengandung sukrosa 6 gram. Jadi untuk aturan minumnya juga ini susu Lovamil ya, khusus ibu hamil dan ibu menyusui ini hanya 1 kali sehari. Jadi berbeda dengan susu hamil pada umumnya. Tapi aku ingat, untuk susu SGM Bunda itu juga bagus untuk ibu hamil dan ibu menyusui, hanya dikonsumsi juga 1 kali per hari. Karena kemarin ada yang komentar di video aku yang pada saat review susu SGM Bunda Bun, apakah susu SGM Bunda bisa dikonsumsi 2 gelas per hari? Sesuai aturan aja ya Mams ya, jadi hanya dikonsumsi 1 kali per hari aja. Jadi jawabannya itu ya, mudah-mudahan yang komen kemarin menonton video ini. Nah, kemudian selain itu juga mengandung serat ya. Jadi seratnya itu adalah 3 gram. Untuk angka kecukupan gizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui sama 8%. Kemudian juga mengandung natrium 180 gram ya, atau garam, mengandung garam. Sedangkan untuk angka kecukupan gizinya sama ibu menyusui dan ibu hamil adalah 12%. Kemudian mengandung kalium juga ya 300 mg. Untuk angka kecukupan gizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui sama adalah 6%. Selain itu juga mengandung banyak vitamin. Jadi ini menurut aku sih recommended ya. Untuk vitaminnya itu adalah vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, B5, B6. Kemudian mengandung vitamin B12, vitamin C, vitamin D3, mengandung biotin, dan juga ini mengandung vitamin E ya. Kemudian juga mengandung kalsium. Untuk kalsiumnya ini adalah 25% untuk ibu menyusui dan 25% untuk ibu hamil. Jadi Mams, untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu penting banget ya. Untuk kalsium ibu hamil itu diwajibkan per hari memenuhi 1000 mg ya. Jadi wajib banget. Tetapi untuk kalsium itu tidak hanya kita peroleh dari susu, tetapi dari menu-menu makanan lainnya seperti keju, yogurt ya, dan lain-lain sebagainya, kacang-kacangan misalnya, sayur-sayuran, dan juga lauk pauk ya seperti ikan. Jadi seperti itu ya. Oke, selain itu juga mengandung magnesium, mengandung fosfor, mengandung zat besi, ini juga cukup tinggi, 30% untuk ibu hamil dan 30% untuk ibu menyusui. Kemudian mengandung yodium juga, untuk yodiumnya bagi ibu hamil 30%, sedangkan untuk ibu menyusui adalah 25%. Kemudian mengandung seng, selenium, ya, kemudian mengandung kromium. Jadi Mams, jika kalian ingin membaca terlebih dahulu sebelum diminum, itu wajib banget ya menurut aku. Jadi aku itu ya dibiasakan dari sejak kecil. Aku setiap beli apapun itu aku baca dulu, kira-kira bagus nggak sih ini buat aku? Kira-kira apa sih ini kelebihannya? Apa sih kekurangannya? Jadi aku tuh suka kepo banget ya, makanya aku tuh senang banget review-review produk jika produknya itu udah aku gunakan. Jadi ini menurut aku, selain harganya terjangkau, ini harganya cuma 15.000 guys. Aku juga nggak nyangka ya. Untuk ukuran susu Lovamilk sendiri ini ada 2 ya, kalau nggak salah ada yang 40 gram dan juga 240 gram. Jadi kita beli sesuai kebutuhan kita. Tetapi buat kalian yang pemula nih, jika misalnya aku mau nyoba, kata bunda enak, jadi saran aku beli yang kecil dulu ya, takutnya nggak cocok. Karena tidak semua orang cocok ya, jadi cocok-cocokan.
Oke, jadi itu adalah informasi nilai gizi. Kemudian di bawah sini juga ada komposisi. Kalian juga bisa baca di bawah sini ya. Nah, jadi untuk komposisi ini terbuat dari bubuk skim, creamer, nabati, konsentrat protein whey, sukrosa. Jadi di bawah sini ada ya. Ini sih nggak jauh beda dengan susu-susu hamil pada umumnya. Tetapi ini kelebihannya menurut aku adalah mengandung ekstrak daun katuk. Itu yang sangat-sangat bagus untuk ibu menyusui ya. Karena untuk ibu menyusui itu sangat-sangat membutuhkan produksi ASI yang banyak. Jadi ini recommended ya menurut aku. Kemudian kita masuk pada bagian belakang. Untuk bagian belakang ini ada penjelasan terkait asupan nutrisi untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui ya, bisa dibaca-baca. Kemudian ini mengandung asam folat. Asam folat itu adalah berperan untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi bagus untuk janin kita ya, untuk ibu hamil. Kemudian juga mengandung zat besi, ini merupakan komponen hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Jadi itu juga bagus ya. Kemudian mengandung protein, ini bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Mengandung vitamin D, ini membantu penyerapan kalsium ya. Jadi kalsium yang kita konsumsi itu diserap oleh vitamin D ya. Kemudian kalsium, tahu kan apa? Kalsium adalah membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi, dan ini wajib banget karena jujur ya, saat pengalaman aku itu kan aku paling nggak mau namanya yang yang berbau-bau susu ya, tapi karena aku pikir ini untuk kebaikan aku dan anak aku, jadi aku harus mau minum susu dan rutin minum susu. Jadi menurut aku sih wajib ya, tapi tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau dari aku sendiri nih wajib banget aku minum susu pada saat hamil. Karena apa ya, pada saat itu aku tuh saat hamil menjelang 5 bulan aku sering banget sakit gigi, sehingga aku konsultasi ke dokter aku ya. Dok, aku kenapa ya akhir-akhir ini semakin gede perut aku itu semakin pegal-pegal dan juga sakit banget gigi aku ya. Tiap malam itu aku kadang suka kram gitu loh giginya. Nah terus kata dokter itu kamu kekurangan kalsium, dan akhirnya aku diberikan beberapa kalsium. Dan juga aku disarankan mengkonsumsi susu hamil karena kalsium itu tidak hanya dari makanan, dari susu juga, dan juga dari sumber makanan lain seperti yang udah dijelaskan tadi. Jadi ini dari situ aku setelah konsultasi ke dokter aku memutuskan untuk wajib banget konsumsi susu ya. Kalau misalnya nggak susu, aku beli kalsium lain ya, sumber makanan yang ada kalsiumnya yang tinggi. Ini sih menurut aku bagus banget ya. Jadi itu adalah review aku kali ini. Nah, dan buat kalian, ini menurut pengalaman aku, ini bagus banget, kalian gak bakal nyesel. Tapi kalau misalnya kalian baru nyoba pertama kali, saran aku silakan beli yang ukuran kecil dulu. Nah, kemarin juga ada yang nanya, Bun, SGM sama Lovamilk mana sih yang lebih bagus? Kalau aku sih, karena udah nyoba dua-duanya dan rasanya sama-sama enak ya, menurut aku sih gak ada bedanya, jadi tergantung cocoknya kita ya. Kalau aku sih Lovamilk dan SGM itu menurut aku sama-sama enak dan harganya juga sama-sama terjangkau. Ini harganya 15.000 ya. Sedangkan yang SGM yang kecil, SGM Bunda itu hanya 20.000. Jadi menurut aku itu murah-murah, sangat-sangat murah. Dan kemarin pada saat aku beli itu yang SGM lagi promo, jadi hanya 18.000. Murah banget kan? Yap, jadi itu dia adalah review terkait susu kali ini. Dan buat kalian yang saat ini sedang mengandung misalnya atau sedang menyusui, semangat, jangan lupa penuhi nutrisi terutama untuk si kecil, dan jangan lupa juga penuhi nutrisi kita. Jangan lupa mengkonsumsi susu ya, ini sih menurut aku recommended banget. Nah, seperti janji aku di awal video tadi, jadi juga akan menginformasikan beberapa menu yang aku konsumsi ya, seperti minuman-minuman pada saat aku hamil. Jadi tuh aku disarankan banyak mengkonsumsi air putih ya, karena air putih itu selain bagus untuk kita, juga bagus untuk janin kita. Karena air putih itu membantu menyerap nutrisi makanan kita ya, jadi itu wajib banget minum air putih ya. Kalau misalnya kalian tidak suka air putih, misalnya aku enak banget, karena ada teman aku itu lagi hamil, dia itu benar-benar nggak mau banget minum air putih. Jadi aku saranin, kalau kamu kerja bawa air putih 1 botol yang 1,5 itu loh, Aqua ya. Jadi itu dia minum dikit-dikit, alhamdulillah seharian itu habis. Karena itu menurut aku wajib banget ya, karena bagus juga untuk kesehatan kita dan juga kesehatan si kecil.
Jadi yang paling wajib itu adalah air putih. Kemudian yang kedua adalah aku konsumsi susu rendah lemak ya. Jadi ini juga sih menurut aku bagus, tinggi kalsium. Karena kalsium itu sangat penting pada saat kita hamil maupun pada saat kita menyusui ya. Jadi kalsium itu sih selain penting ke dedenya juga penting ke kitanya ya. Karena aku udah ngerasain, aku pernah tuh sakit gigi banget waktu itu ya. Jadi disarankan minum susu rendah lemak dan tinggi kalsium. Dan aku mengkonsumsi beberapa kalsium dari sumber makanan lain. Nah kemudian bisa juga mengkonsumsi kayak teh-teh gitu ya, tapi jangan teh pahit ya. Kayak misalnya teh jahe juga itu bagus ya untuk kesehatan kita dan kesehatan si kecil. Nah selain itu, aku juga mengkonsumsi banyak sayuran dan buah-buahan. Dan aku memilih buah-buahan dan sayuran yang memiliki serat tinggi ya, karena itu bagus untuk kita ya, terutama untuk pencernaan kita dan juga untuk bayi kita ya, untuk anak kita. Jadi untuk makanan-makanan yang aku konsumsi buah-buahan itu adalah banyak banget ya, karena semua buah itu bagus untuk ibu hamil, terutama apel, pir ya, buah-buahan pepaya, kemudian anggur, pisang. Kemudian untuk sayur-sayurannya adalah aku konsumsi itu adalah brokoli, kembang kol, sawi. Itu dulu sebelum aku kena asam lambung ya, jadi pada saat aku hamil. Jadi itu aku kacang-kacangan juga bagus ya, seperti kacang almond, kacang tanah, tapi jangan banyak-banyak ya, jangan berlebihan lah ya, secukupnya aja. Yap guys, jadi itu dia adalah sharing aku kali ini. Untuk kesimpulan dari review aku kali ini, susu Lovamilk sangat recommended. Untuk kelebihannya adalah harganya terjangkau, kemudian bisa didapatkan di mana-mana, di Alfamart, di supermarket mana aja ada, di toko susu, toko obat juga ada. Kemudian mengandung ekstrak daun katuk, ini sih yang nggak dimiliki oleh susu atau merek-merek susu lainnya. Selain itu juga ada beberapa varian rasa, jadi kita bisa beli sesuai dengan selera kita. Ada rasa strawberry, rasa coklat, ada rasa kacang hijau, dan rasa vanila. Kalau aku sukanya susu coklat dan rasa strawberry. Kalian suka rasa apa? Komen di bawah ya. Nah kemudian itu mudah ditemukan, itu sih yang paling aku suka, karena kalau misalnya aku kemana-mana pasti ada dia ya. Dan untuk kekurangannya sih menurut aku dia itu belum ada yang kemasan siap saji gitu loh teman-teman. Kayak susu kotak dia belum ada ya. Yap guys, jadi itu dia adalah review aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, komen, dan juga jangan lupa subscribe. Cukup sekian untuk review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.